Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-280 dari 1000 hadis hafalan. Temanya pemenang lomba. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru, beliau menempuh perjalanan fi tariqi Makkah, di jalan yang ada di Makkah. Famarra ala jabalin, maka beliau melewati sebuah gunung. Yuqalu lahu, dikenal gunung itu namanya Jumdan. Faqala, beliau mengambil pelajaran dengan memberikan pesan. Siru, berjalanlah kalian. Hadza Jumdanu, ini gunung Jumdan. Sabaqa al-mufaridun, menang para mufarid. Ketika ada lomba, peserta lomba namanya mufaridun, mereka menang. Kalau mereka nanya, wa ma al-mufaridun, apa itu al-mufaridun? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat, orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, entah dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Rawahu Muslim. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal tentang Gunung Jumdan. Gunung yang memanjang dari selatan ke utara. Dari Mekah arahnya barat. Ke Mekah sekitar 100 km. Di sekitar itu, ketika orang itu memandang Gunung Jumdan, itu satu-satunya di daerah itu. Lalu tadi kita mengenal Gunung Jumdan. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika menyampaikan pelajaran butuh menyiapkan orang supaya siap menerima pelajaran. Ketika indera dipasang, pelajaran disampaikan, nanti akan bisa diterima. Istilahnya kalau orang itu hendak cari air pakai jurigen masih tertutup, itu jangan dialirkan air dulu, tapi tutup jurigen dibuka. Ketika sudah dibuka, nanti ketika dialirkan langsung masuk sehingga tidak ada yang tumpah. Itu namanya tambih untuk mengambil pelajaran, sehingga ketika ilmu disampaikan mereka siap
sehingga ilmu akan diterima. Makanya siapa yang ngantuk ya hilangkan ngantuk dulu. Sedang ngantuk disampaikan ya ilmunya gak masuk. Atau yang lain-lain. Makanya konsentrasi dipasang dulu. Ternyata di situ yang dijadikan alat untuk caper, cari perhatian, untuk tambih supaya mereka memperhatikan apa yang ada di lingkungan. Yang itu hikmahnya luas karena Allah mencipta termasuk gunung Jumdan itu tidak sia-sia. Ternyata digunakan untuk tambih, untuk mengambil perhatian. Maka bila otak itu merenung, apa yang ada di lingkungan bisa diambil pelajaran. Karena di situ gunung Jumdan itu satu-satunya, sementara satu itu bahasa Arabnya itu fardun mufrad. Ada mufrad, ada musana, ada jama'. Apa mufrad? Hitungan menunjukkan jumlahnya satu. Demikian juga nanti ketika orang datang kepada juga menggunakan bahasa mufrad, kullun yati farda. Masing-masing orang datang kepada dengan sendiri-sendiri. Maka dari kata itu diambil pelajaran dengan beliau angkat sebuah tema tentang mufaridun. Orang yang menyendirikan. Sehingga dikatakan menang orang yang menyendirikan. Jadi gunung Jumdan itu sendiri, perhatikan. Menang orang yang menyendirikan. Akhirnya di situ memancing pertanyaan. Sehingga orang yang hendak cari ilmu lebih penasaran. Sehingga dengan bertanya nanti menunggu jawaban. Dan jawabannya ditunggu-tunggu karena mereka itu penasaran. Sehingga ketika penasaran, pelajaran disampaikan nanti akan diperhatikan. Nah, itu pelajaran penting yang seperti itu. Makanya sebelum sesuatu yang penting disampaikan, siapkan dulu. Ketika disampaikan nanti akan mengena kepada sasaran. Sehingga mereka akan dibikin penasaran, bertanya, sedang menunggu jawaban. Nah, ketika dicari, lalu diberi, mereka akan menerima. Itu hikmah yang luar biasa, sehingga ilmu akan tersampai. Baru diberikan jawaban, mufaridun adalah orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa memperbanyak zikir itu menggunakan bahasa fardun sendirian, mufarid orang yang menyendirikan. Artinya ketika orang itu menyebut hanya Allah yang disebut, Allah itu satu-satunya. Jadi menggiring kepada bertauhid. Karena Allah itu satu-satunya. Maka siapa yang menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya pasti beruntung. Satu-satunya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Nah, berarti kan masuk pada wilayah tauhid rububiyah. Allah satu-satunya yang punya nama menunjukkan kerja. Nama Allah tidak boleh untuk disaingi. Alam raya hasil karya ciptaan Allah, sehingga nanti menggiring kepada tauhid asma wa sifat. Ketika manusia memperhatikan luasnya alam raya, pada itu hanya ciptaan, kita pun juga ciptaan. Mencipta langit bumi itu lebih berat daripada mencipta manusia. Jadi kalau begitu memberitahu manusia itu lemah. Makanya bila tidak ditolong Allah itu pasti hancur. Maka jadikan Allah itu satu-satunya ketika menghamba, supaya hanya menghamba kepada Allah. Yang disembah adalah Allah, cara yang dipakai hanya caranya Allah, rahmat yang diharapkan hanya rahmatnya Allah. Itu kan menjadikan Allah itu satu-satunya mufarrid. Makanya para mufarrid itu menang. Kalau gitu siapa mufarrid? Ya ahli tauhid. Entah tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat maupun tauhid uluhiyah. Memang itulah tujuan manusia dicipta, untuk bertauhid. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak kucipta jin dan manusia kecuali untuk menjadikan Allah itu satu-satunya. Berarti orang yang mufarid, muwahhid, maknanya itu sepadan.
Lalu pelajaran berikutnya, supaya ketauhidan terjaga, makanya orang punya kewajiban menjaga zikir, itu cara menjaga. Makanya mufarid ahli tauhid itu memperbanyak zikir. Sehingga tadi ketika ditanya apa itu mufaridun, jawabnya az-zakirunallah katsira waz-zakirat. Laki yang banyak zikir kepada Allah, perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Karena zikir itu merupakan penjaga, perawat. Sehingga ketika sesuatu dijaga, dirawat, nanti bagus. Senjata tajam dirawat, nanti akan terjaga ketajamannya. Benda-benda ketika ada kotoran dirawat, kotorannya dihilang, bersihnya itu terjaga. Sehingga perkara-perkara yang menodainya akan hilang. Apalagi benda-benda berharga supaya tidak dicuri, dirampok. Nah, ketika dijaga berarti aman. Maka zikir itu penting. Termasuk yang bisa menghilangkan penyakit pikun. Apa? Zikir. Makanya ahli Quran yang selalu hidup pikirannya merenung, itu seolah terjaga dari pikun. Dan itu perkara yang bisa menghilangkan kesadaran, nanti resikonya itu berat. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an uroda ila ardalil umur. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu untuk dikembalikan kepada hinanya umur, yaitu masuk kepada umur pikun, sehingga tidak bisa zikir. Maka untuk itu zikir diperbanyak, dan itu merupakan kesuksesan. Karena Allah perintahkan wadkurullaha dzikran katsira, perbanyak olehmu zikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wala junubikum, entah berdirimu, dudukmu maupun berbaring. Lalu pelajaran berikutnya, bentuk zikir itu apa? Luas. Karena mana bahasa zikir itu ingat, menyebut, merenung. Maka untuk itu membaca Quran itu zikir. Karena Quran diberi nama zikir. Memahami maknanya pun juga zikir. Karena zikir punya makna tadzakur, tadabbur, tafakkuh. Selalu menyebut, mengingat. Kemudian mengamalkannya juga termasuk bagian dari zikir. Fihi dzikrukum, pada Quran itu sebutanmu. Kamu akan menang jaya bernama seperti itu. Lalu menjaga supaya tidak hilang, di murojaah itu termasuk bagian dari zikir. Diulang kembali biar enggak hilang, diulang kembali, di murojaah, diulang-ulang. Kemudian berjihad pun juga bagian dari zikir. Salat zikir yang paling besar. Ketika sedang nganggur dan lelah, yang bisa bekerja itu lisan, maka lisan memperbanyak kalimat-kalimat tasbih, itu juga bagian dari zikir. Di antaranya 4 kalimat, semisal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil direnungi, bukan semata bibir bergerak. Nah, maka yang melakukan seperti itu nanti akan terjaga fresh, aman, sehingga penghambaannya kepada Allah betul lurus. Ketika sirong bisa diluruskan, maka dia berada di dalam kebaikan yang istiqomah. Itulah orang-orang yang menang. Itu tadi satu hadis penting untuk kita semuanya. Siapa pemenang lomba? Dialah adalah al-mufaridun. Apa itu maknanya telah kita jelaskan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.